salam sepak bola ya. Di video ini gue akan bahas tentang update pergantian pelatih dari dua tim ya. Dua tim dan dua nama yang menyita perhatian juga di minggu ini. Yang pertama ada Xavi yang resmi menangani Barcelona menggantikan Ronald Koeman, dan ya konon katanya dia ikut membayar sisa kontraknya, jadi berarti ada pembagiannya lah kepada Charles Al-Saad sehingga sisa kontraknya dapat dibatalkan sehingga dia bisa dapat berlabuh ke Barcelona. Lalu yang kedua ada Gerrard yang resmi menangani Aston Villa setelah Aston Villa memecat pelatih sebelumnya Dan Smith, dan Gerrard juga resmi juga pindah dari klub sebelumnya yaitu Rangers. Orang bilang katanya dia sukses di Rangers. Oke, yang pertama kita bahas dulu tentang Xavi. Ya, kalau misalkan Xavi ini memang sebagai pemain dia ini memang bagus, pintar, mengolah bola segala macam, dia perfect lah istilahnya. Nggak ada yang kayak gitu di beberapa tahun terakhir lah, istilahnya di Barcelona. Cuman masalahnya sekarang adalah apakah Xavi bisa menerapkan taktik seperti Barcelona yang kita kenal dulu. Kalau misalkan kita kenal Barcelona, Xavi main kan zaman tiki taka tuh, zaman umpan pendek, pergerakan aliran bola cepat, lalu sirkulasi bola juga nggak ada sirkulasi bola lamban. Nah inilah yang kalau gue bilang zamannya sudah berbeda antara Barcelona era Xavi dulu dengan Barcelona sekarang. Karena di zaman Barcelona sekarang adalah begitu banyak pemain yang out of perform. Kita ambil contoh Dembele, Lenglet, lalu Sergi Roberto, dan ya masih banyak lagi. Dan juga banyak juga pemain-pemain muda yang naik ke pemain utama tapi belum bisa untuk konsisten. Contohnya seperti pemain kayak Gavi, lalu kayak Sergi Des. Ini masih banyak yang inkonsisten. Nah inilah yang kalau gue bilang akan jadi tantangan Xavi ke depannya. Dan kalau misalkan Xavi ingin menerapkan filosofi yang adalah dia harus berani menyingkirkan para pemain senior. Para pemain senior dalam artian yang udah nggak bisa berkontribusi lagi. Contohnya banyak juga, ada Luke de Jong, ada Sergi Busquets, ada Sergi Roberto yang udah melamban lah istilahnya. Selain itu juga Coutinho udah diberikan beberapa kesempatan nggak perform juga, dan juga ada Lenglet dan Umtiti. Nah inilah nama-nama yang seharusnya Xavi berani singkirkan dan dia bisa membentuk timnya sendiri. Dia nggak akan dicap juga sebagai mantan pelatih dan mantan pemain yang gagal menukangi mantan timnya. Kalau untuk peluang kita bisa bicara 50-50 lah, karena kan di atas lapangan pun gue juga belum melihat dia melatih di Barcelona. Ya feeling gue akan terjawab ya 5-10 pertandingan ke depan lah. Cuman kalau misalkan Xavi ingin berani merubah filosofi Barcelona atau menerapkan filosofi Barcelona seperti yang dia inginkan, adalah ya seperti saat dia bermain adalah dia harus memang berani menyingkirkan pemain senior itu. Oke? Lalu yang kedua ada Gerrard yang resmi menangani Aston Villa setelah pindah dari Rangers. Dan kalau gue bilang untuk Rangers, Gerrard sukses di Rangers ini adalah ya karena Rangers ini bermain di Liga Skotlandia yang lawannya secara tradisional ya cuma Celtic doang, sisanya kan bukan. Jadi ini kalau gue bilang bukan tolak ukur juga Gerrard ini pintar sebagai pelatih. Kalau misalkan seperti itu adalah dia Lampard sukses bersama Derby County kok. Derby County dengan Lampard bisa sampai final playoff walaupun gagal. Istilahnya dia bisa bermain atau menerapkan filosofi yang ada kepada para pemain muda. Cuman istilahnya di Liga Premier ini adalah banyak saingan, nggak cuma satu tim, nggak cuma dua tim, tapi banyak saingan yang kalau gue bilang ini akan menjadi tekanan juga kepada Gerrard. Belum lagi di ruang ganti dia harus menghadapi beberapa pemain senior juga. Dan feeling gue Gerrard ini akan sulit lah untuk bisa seenggaknya di awal-awal pertandingan lah bermain sesuai yang dia inginkan. Karena kalau misalkan gue lihat beberapa pertandingan Rangers dengan Gerrard ya biasa banget main, nggak ada yang benar-benar melabeli dia pelatih top lah istilahnya. Ya cuman bener-bener textbook ngandelin sayap, wingback, seperti itu, nggak jauh beda dengan pelatih Inggris lainnya. Jadi istilahnya kalau misalkan Gerrard menangani Aston Villa sukses atau enggak, kalau gue bilang enggak. Kenapa? Karena pelatih ini belum terbukti di level top. Oke, kalau misalkan dia bisa minimal membawa Aston Villa seenggaknya masuk top 6 atau ya 6 besar lah istilahnya, berlaga di Liga Eropa, itu baru bisa dijadikan patokan bahwa
Gerrard ini pelatih sukses. Cuman kalau misalkan ya bisa membawa top 10 atau ya peringkat 13-14 ya, kalau gue bilang Gerrard ini gagal. Oke, sekian dulu.